entah bikin kayak kue sama oma. Berat, jadi berat sih pertanyaannya. Halo, welcome to episode of Malam Minggu Pemuda. Hari ini aku gak bakal sendirian, of course. Aku bakal ditemenin sama Kak Keisha. Hai semuanya. Hai Kak Keisha. Ketemu lagi sama aku dan Grace. Kali ini kita akan menemani malam minggu kalian lagi. Yeay, jadi kan kita udah Desember nih. Seru gak sih kalau kita bahas tentang liburan? Ya gak sih Kak Keisha? Bener banget, kan biasanya liburan tuh kan di Desember akhir. Sekalian ini gak sih menyambut tahun baru? Bener banget. Nah, Kak Keisha, liburan tuh identik dengan apa sih? Menurut aku liburan tuh kayaknya identik kayak spend time sama family gak sih? Kayak rata-rata tuh mungkin orang-orang yang susah buat punya family time tuh kayaknya di akhir-akhir Desember tuh menggunakan waktu family time. Iya bener banget. Kalau menurut kamu gimana? Udah mau ganti tahun ya gitu, kayak bisa beda aja gitu sama kayak liburan ada juga tahu yang liburannya nggak sama keluarga, kayak sama temen-temen gitu. Kamu pernah nggak? Pernah dong. Oh my god, so fun. Aku kayak belum pernah deh. Pernah. Pas akhir tahun kapan ya? Kayak waktu itu pergi gitu loh. Jadi aku sebenarnya sama kayak temen doang gitu waktu itu. Oh iya. Ya begitulah. Seru banget soalnya kayak banyak juga kan orang-orang yang kalau misalkan udah mau liburan tahun baru tuh nggak boleh ya pergi sama temen, kayak ayo sama keluarga aja kayak gitu. Dan aku salah satunya. Atau nggak kadang kayak aku udah diizinin nih, tapi temen-temen gitu kayak nggak boleh cabut, jadi kayak oke, gagal lagi. Bener sih, bener. Tapi kalau menurut kamu nih, liburan tuh harus pergi jauh nggak sih? Atau kayak sebenarnya di rumah juga nggak masalah? Sebenarnya personally enggak sih Kak. Menurut aku ya, nggak harus pergi jauh-jauh banget. Karena kayak biasanya kalau misalkan Desember kayak pasti kan ada kayak beberapa orang kayak ngerayain Christmas, like kayak New Year ya kan. Jadi kayak biasanya kayak kumpul-kumpul keluarga aja, makan malam segala macem, bikin kayak kembang api di rumah ya kan. Simple things juga udah meaningful nggak sih? Nggak harus kayak mana gitu. Kayak misalnya kembang api. Menurut Kak Keisha tuh kok liburan yang asik gimana sih? Aku lebih ini sih ke family kan sebenarnya dari dulu kalau liburan. Jadi aku sebenarnya sangat menunggu sih liburan di akhir tahun tuh, karena kita bener-bener bisa have a family time yang bisa nonton Netflix bareng berempat. Aku tuh kan berempat kan, aku punya adik. Jadi kayak kita malam-malam terus suka movie marathon gitu, atau enggak kayak trying something new, kayak misalkan mau baking apa sama mama kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana yang asik? Kalau aku sih karena akhir tahun kayak Desember. Sebenarnya kalau pas Desember, kalau dibilang kayak itu ngapain kan liburannya lumayan panjang gitu kan. Karena kan kayak abis final test mesti year kan. Biasanya kayak mau New Year atau kayak Christmas pasti kayak sibuk banget kalau aku di rumah, kayak bikin kayak kue sama oma, atau kayak biasanya kayak pasti ada lebih sering lah kayak keluarga besar ke rumah gitu, main segala macem. Mungkin lebih ke kumpulnya aja nggak sih Kak, kayak bikin asisnya kalau liburan. Kalau kamu punya recommendation gak nih bagi muda-mudi mungkin yang mau liburannya pengen cabut, aku nggak pengen di rumah, aku pengen pergi gitu. Kamu ada recommendation gak sih mereka untuk pergi kemana? Mungkin kayak apalagi kayak COVID gini udah susah gak sih? Kayaknya menurut aku kayak puncak udah oke. Puncak, Bandung, Kak Keisha tuh. Iya tuh ketemu aku. Iya. Bener sih, makanya harus sih. Iya, nggak harus jauh-jauh banget nggak sih? Vibe-nya tuh dapat banget. Vibe-nya dapat banget kok kayak ke puncak, kayak dingin, kayak bebakaran gitu nggak sih? Iya. Mungkin menurut aku kalau muda-mudi nih, kalian yang lagi nonton sukanya ke pantai yang tempat panas, pasti pada cabut ke Bali. Aku yakin banget Bali bakal pack banget.
Selain ada bule-bule ya guys. Yoi. Aku personally tuh aku bukan orang yang suka pantai karena aku gak suka tempat panas. Jadi sebenarnya ada satu yang pengen aku cobain dan mungkin juga bisa jadi ide buat kalian. Kayak naik gunung bareng gitu loh sama keluarga. Oh iya bener sih. Aku juga pengen, tapi ada takut. Seru gak sih kayaknya? Sebenarnya seru, cuman kayak aku lebih takut orang tua aku capek aja sih. Iya, Kasian mereka ya capek gitu kan, kayak seru manjat. iya manjat. Apa ya? Mendaki. Mendaki gunung maksudnya guys. Kayak manjat pohon ya, mohon maaf. Iya, mendaki gunung. Seru sih, api unggun. New Year ya. Kayak walaupun kayak apa ya, rasa capek itu ada, tapi pas udah di atas tuh terbayar banget gitu. So aku pernahnya tuh sama teman-teman aku kalau naik gunung. Jadi kayak aku belum pernah mencoba sama keluarga aku gitu sih. Pengennya begitu. Cuman mungkin agak PR ya kalau sama keluarga gitu. Iya bener-bener, apalagi punya adik. Bener. Jaga banget ke gunung. Ini juga sempet deh, kayaknya pernah. Tapi nggak tahu, kayak cuma setengah jalan doang deh nyampe. Balik lagi, capek. Iya, karena kan ya sama keluarga soalnya. Gitu. Mungkin bisa dicoba ya muda-mudi. Terus please sharing ya, please kalian liburannya gimana? Terus bener. Nah, kan lagi COVID nih ya. COVID tuh kayak ada COVID varian baru. Kamu tahu gak sih yang XBB itu ya? Iya, tahu. Nah, menurut kamu bagi orang yang kasarnya lebih parno nih, enaknya ngapain kalau lagi di rumah aja? Kayak lagi liburan, kamu ada recommendation gak ngapain gitu? Mungkin kalau kayak di rumah aja, ya itu sih Kak, spend time with family itu kayak maksudnya menurut aku nggak bosen. Itu bener-bener kayak the time gue kayak the vibes ya, kayak akhir tahun gitu, kayak sama keluarga, kayak baking atau gitu-gitu sih. Palingan kayak gojek makanan yang kayak that you want, itu kayaknya seru sih. Kalau Arya gimana? Ini juga sih aku kayak punya ide main board games gitu loh. Ya benar. Kayak seru juga tahu karena aku kadang kalau lagi nggak cabut kemana-mana, kalau lagi liburan tuh karena waktunya banyak ya, dan suka udah bosen nih kayak nonton udah, masak-masak bareng udah, ngobrol udah gitu kan. Itu kayak main board games sih seru soalnya jadi kayak jadi bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, belum ntar kalau ada yang licik gitu kan. Ya sih benar-benar seru. Itu fun. Very fun. Kalau kayak kan liburan, kan kita setahun nih ya, liburan kan paling cuma berapa kali sih yang panjang banget. Iya bener. Dikangenin dari liburan gitu, especially ke akhir tahun. Dan ini sih satu hal yang bener-bener aku kangenin dari liburan, gak usah mikirin sekolah. Itu banget. Bener banget. Apalagi bagi aku yang kelas 12 sekarang, dan kayak kerasanya semuanya keburu-buru, terus kayak ya emang salah aku sih ya, nggak nyiapin dari lama-lama. Jadi kayak, aduh bentar lagi nih udah mau masuk kuliah, udah mau ujian UTBK gitu-gitu kan. Jadi kayak I need some time for kayak stop gitu, kayak aku butuh semuanya untuk berhenti. Iya bener. Menunggu banget liburan kali ini karena kasarnya buat istirahat juga gitu loh. Iya, refreshing. Kalau kamu apa yang paling dikangenin dari liburan? Mungkin kayak jujur banget ya, dari kecil tuh kayak sekolah aku tuh kayak bener-bener yang ketat gitu kan. Jadi kalau misalkan liburan, aku tuh paling demen kayak vibes kayak pas 3 hari terakhir di sekolah sebelum liburan. Kayak itu vibesnya very happy karena kayak ya udah kayak kamu kayak abis ngerjain ulangan kayak banget, terus libur besoknya kayak udah selesai dengan apapun gitu. Iya kan, jadi kayak bener-bener oke, selesai istirahat gitu. Karena aku juga kayak kangennya itu sih hari-hari itu doang, karena kayak pas liburannya, karena aku juga bingung mau ngapain, apalagi kayak I hate that day where kayak pas udah mau pas liburan udah mau selesai, saya tuh dapet banget gak sih kayak besok gue udah mulai lagi. Iya kak, ini nggak bisa diperpanjang gitu liburnya, kayak gue belum siap, belum puas gitu.
Iya, makanya kayak apa ya? Pasti semua orang kayak pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Kayak Pasti. where kayak pas apa sih yang dikangen dari liburan, kayak bener-bener gabut di rumah, kayak nggak tahu mau ngapain, kayak nggak ada kerjaan, kayak Yes. mau pergi juga ya udah ke situ-situ aja Iya, gitu. bener banget. Mungkin yang bingungnya kalau kita nggak pergi liburan kayak kemana gitu, ke luar kota atau ke luar negeri, itu kali ya, kita ada fase-fase yang udah bosen nih gue ngapain gitu. Iya, bener Tapi banget. sebenarnya ya Grace, ngomong-ngomong nih soal yang kayak emang kalau misalnya kita nggak cabut kemana-mana, aku ngerasa liburan akhir tahun tuh semacam apa ya, kayak fokus ke diri aku sendiri gitu loh. Karena Ya, kayak the bener-bener. year is gonna be over, terus kayak bakalan tahun baru, kayak Kisha yang baru gitu loh, ngerti gak Iya, sih? bener banget, bener sih. Jadi Itu kayak kadang suka juga aku yang kayak gak kemana-mana, yang kayak jadi nggak upgrade diri aku lah, mungkin kayak kita bisa workout, terus lebih ngerawat diri, jadi masuk ke sekolah cakep gitu kan, tiba-tiba iya, cakep. Bener sih, bener. Nah, kan kayak Kisha udah bilang tuh, yang kayak udah mau akhir tahun gitu kan. Kayak biasanya tuh pas liburan gitu kayak mikirin gak sih, aduh udah Desember, udah mau akhir tahun. Menurut kamu tuh kayak the past 2022 tuh gimana sih? itu dapat banget lagi feel Desember, ya gak sih? Ya, feel kayak gitu. Everything. Apalagi kadang about it. aku suka yang kayak gini loh, soalnya udah Desember akhir banget, aku suka nge-scroll foto-foto lagi yang kayak Ya, bener, sama aku juga. past 1 year tuh apa aja yang terjadi sama aku gitu. Itu bener banget. Ya, tapi jujur ya, 2022 menurut aku roller coaster abis. Tapi mungkin kalau dibandingkan sama 2021, itu aku lebih banyak roller coasternya di cowok sih. Patah hatinya, apanya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke, roller coasternya tuh ke kuliah, sekolah, lebih ke masa depan gitu. Permasalahannya mungkin udah berbeda kali ya. Itu sih. Tapi banyak happy-nya juga kok, tetap gitu. Kalau kamu gimana 2022? Mungkin 2022 sama sih kayak Kak Keisha. Kayak lebih ke banyak sekolah. Karena kan aku baru masuk SMA tuh kan tahun lalu dan masih online. Jadi pas aku sekarang naik kelas 2 SMA, full offline, kayak itu bener-bener ngerasain banget. Dan kayak 2021 mungkin lebih ke, aku juga lebih ke cowok ya, mesti kayak where I have to deal with a lot of gituan. Terus kayak terus 2023 ya nggak lepas juga dari kata-kata cowok, tapi mungkin lebih ke sekolah aja gitu loh. Yeah, mungkin kayak iya di 2022 lebih I feel like myself kayak bertumbuh banyak sih sebenarnya. Iya, Karena banget. Iya, karena kayak aku di tahun 2002 ini guys, aku baru keterima juga di Pemuda Bisa gitu. Kayak new experiment juga, kayak terus banyak sih new experiment di sekolah atau di luar sekolah gitu. Lebih produktif sih jujur 2022. Oh ya? Bagus dong. Itu kayak hampir wishlist semua orang pasti produktif. Dan untung kamu beneran produktif ya dalam 2022. Produktif. Padahal kayak 2022 tuh wishlistnya tetap semangat menjalani hidup, sumpah beneran. Bener-bener itu doang. Kayak 2021 tuh lebih banyak wishlistnya, tapi kayak ya begitu, you know what, just do it. 2022 ini kamu sadar walaupun wishlist yang dibuat banyak susah digapai, jadi simpel aja deh. Iya sih, kayak bisa simpel aja. Sumpah aku cuman kayak semoga hidup dengan tentram aja. Sumpah ini real banget. Tapi kayak ngerasa juga gak sih Grace, perubahan kita dari tiap tahunnya tuh ada kayak, let's say deh, kayak tadi kita di 2021 banyak permasalahannya cowok, heartbreak gitu kan. Nah dari situ tuh kita tuh belajar banyak secara tidak langsung ya. Sampai akhirnya tuh kadang aku juga baru sadar, gila ya tahun kemarin gue disakitin cowok tuh nangisnya kayak apa gitu. Tapi kalau sekarang bener, bisa bener gitu. Bener banget. Iya, jadi kayak kita lihat ya tahun 2023 apa yang dipelajari. Iya guys, kita lihat ya. Kita tunggu pembahasan tentang ini di KKP
KKP. Kalau relationship-nya nanti ya kita bahas dari relationship di KKP. Nah, terus kalau menurut kamu nih, momen paling berkesan dari tahun ini apa? Jujur banget, aku bingung ya, karena kayak bener-bener kayak dari situasi ini digabungin situasi ini, jadi kayak jadi satu cerita gitu sebenarnya. Kayak misalkan aku naik kelas ke kelas 2 SMA, where I realize kayak bentar lagi aku udah mau selesai sekolah. Terus kayak harus fokus dan segala macem. Terus I decided buat ikut organisasi, which is one of them is Pemuda Bisa, guys. Itu berkesan banget ya. Aku ketemu Kak Keisha, teman-teman lainnya juga. Itu juga satu paling berkesan. Terus mungkin yang paling berkesan itu kayak ya itu sih. Sebenarnya jujur banget organisasi. Kayak aku benar-benar banyak belajar banget dari situ yang berdampak ke sekolah dan kayak time management aku. Kalau Kak Keisha gimana tuh? Apa tuh yang paling berkesan? Jujur sama sih kayak kamu, kayak bingung gak sih kalau ditanya paling berkesan? Karena menurut aku sendiri personally tiap bulan tuh ada yang berkesannya masing-masing gitu kan. Tapi mungkin aku bisa bilang ada 3 hal sih. Pertama, dari awal banget aku jadi head division di public relation yang jujur beda banget itu tuh sama yang kayak ternyata kalau head tuh lebih begini ya, lebih gitu ya gitu. Terus yang kedua tuh aku nonton lain itu sih itu berkesan banget di 2022 kayak aku kesampaian nonton band yang aku suka banget dan I was really happy at that day gitu. Jadi buat aku itu yang mengisi tahun 2022. Dan yang terakhir ya itu sih yang baru banget kejadian hari ini, keterima di kampus salah satu swasta di Bandung gitu. Ditunggu ya Grace, kamu tahun depan. Amin Tuhan, amin. Aduh, wishlist ya, taruh itu di wishlist tahun depan. Iya dong. Iya bener banget sih, makanya kayak di 2022 yang paling 2022 yang kesan itu organisasi. Aku juga gak nyangka kayak tiba-tiba jadi head content creator. Itu bener-bener kayak secepat itu. Karena kayak beberapa bulan momen waktu aku juga jadi head itu tuh kayak realize wow udah lama juga ya gue di sini. Terus yang kayak banyak yang improve sampai akhirnya tuh aku bisa dipercaya jadi head kayak gitu loh. Iya bener banget sih. Kayak belajar banget sih dari situ. Terus kan tadi nih kamu ngomongin wishlist, naruh di wishlist tuh. Wishlist kamu buat 2023 apa? Apakah lebih simple lagi atau kayak ada takut ya kalau mau bikin ribet, takutnya nggak kesampaian. Mungkin ya tetap wishlist yang pertama, bertahan hidup dengan bahagia dan tenang dan damai. Mungkin ada adds on-nya ya guys, kayak karena tahun depan udah naik kelas 12, semoga bisa keterima di universitas yang aku mau. Amin banget Tuhan. Amin banget, amin. Amin banget. Terus kayak wishlist 2023 apa ya? Pengen itu sih sekolah. Itu kayak very top. Kak Keisha gimana tuh 2023? Sejujurnya agak lucunya banyak yang pengen aku accomplish di 2023. Mungkin salah satunya itu dulu ya, pengen banget keterima di universitas yang aku mau gitu. Karena yang aku terima tadi itu backupan doang teman-teman. Negeri ya guys, mohon dicatat. Iya, maksudnya negeri yang kayak universitas negeri yang aku mau gitu. Terus lebih pengen, aku tuh ngerasanya dari tahun-tahun sebelumnya Keisha tuh belum punya karakteristiknya sendiri gitu loh. Dan aku kepengen di tahun 2023 aku bisa nemu nih value yang aku punya apa. And I'm proud of it. Itu sih. Karena sampai, ini sudah agak sedih ya guys, maaf agak mellow tipis. Tapi mungkin kayak some of you yang cewek apalagi suka ngerasa gak sih kayak
gila ya gue punya apa, insecure yang kayak kalian tuh gak bisa ngelihat value yang kalian punya gitu. Dan itu sih makanya aku juga kalau emang gak pergi kemana-mana nih liburan, aku pengen bener-bener fokus sama diri aku yang explore, jadi kayak passion aku di mana, yang pokoknya 2023 is the better Keisha gitu. Of course ya semua orang pasti gitu ya. Iya pasti gitu, bener banget sih kayak 2022 ke 2023 cepet banget sebenarnya. Iya, Gak kerasa banget. Tiba-tiba udah makan. Tapi sebenarnya ada loh. Kalau kamu nanti kelas 12, ada di masa-masa kamu merasa ini lama sekali. Lama banget. Aku pernah ya, aku lupa deh, kayak pertengahan atau kayak akhir-akhir gitu. Ini bener-bener aku rasa, kenapa ya, kayak lama banget gitu. Kayak pas lagi UAS deh. Aku bener-bener kayak lama banget, aku pengen cepet selesai. Bener banget, sumpah bener banget. Kayak aku sekarang lagi UTS yang ngomongnya. UTS tuh UAS sih kalau UAS gak sih? Udah akhir. Ya UAS berarti itu kan ngomongnya. Kayak 2 minggu. Itu lama banget. Kayak oh my god, kenapa sih lama banget? Kenapa gak lagi? Kamu udah tahu gak sih abis UAS tuh libur. Jadi kayak cepet. Sumpah itu bener-bener kayak selesai ngerjain ujian tuh bener-bener kayak ngeliat jam mulu kayak aduh 15 menit lagi udah kayak 1 jam. Iya. Malah kayak kalau misalnya udah ada soal yang susah tuh kayak aduh ini kayak lama banget ujian, kenapa gue gak nemu gitu. Banyak banget ya waktu-waktu terlama berarti kalau lagi ujian ya Grace. Iya jujur banget iya. Kayak kalau kayak pelajaran biasa gitu the whole day kayak cepet aja gitu tiba-tiba ini karena main sama temen ya. Tapi pas ujian itu cuman palingan sampai jam 10 pagi terus pulang, tapi it feels like forever. Kayak lama banget sumpah, itu kayak capek gitu kan. Jadi buat muda-mudi yang ngedengerinnya belum kelas 10 belum kelas 11 deh, belum kelas 11 dan 12, enjoy your time ya, guys. Enjoy guys. Kayak bener-bener kelas 11 itu kayak di antara kan kayak tahun depan gue harus udah fokus kayak tapi fun fact ini ngebahas dikit ya soal yang kayak iya nih tahun depan udah kelas 12. Aku pun kayak kamu banget persis waktu liburan nih kayak oke, aku masuk udah kelas 12, aku harus fokus. Boro-boro Grace, capek. Susah tapi yang akhirnya aku yang udah deh kita jalanin aja, dapetnya di mana ya gitu. Tetap ngejar, cuman nggak yang kayak harus perfect gitu, susah banget salah. Bener banget, karena kayak pas aku masuk kelas 10 juga kayak gitu masalahnya kayak SMA aku harus pinter, aku harus semangat, rajin dan baik, tapi kayak kayak aduh itu buat konsistennya itu banget. Gimana ya, karena juga kan kita lulusan COVID ya guys, pandemic maksudnya kayak masih di area-area itu, jadi kayak adaptasi dari online ke offline kayak gitu-gitunya. Ya 2022 berkesan ya. Berkesan banget. Dan kayak itu gak sih Grace, dari wishlist itulah kenapa kalau kita bikin wishlist banyak-banyak awalnya semangat, lama-lama ya udah jalanin aja. Kayak senang banget, oh gue bakal jadi ini, gue bakal ini. Pasti jalaninnya kayak nggak segampang itu ternyata. Makanya. Tapi nih Kak Keisha, are you going to miss 2022? Kayak, are you going to miss Keisha yang 2022? Like, are you ready for the next? Waduh, berat. Jadi berat sih pertanyaannya. Agak-agak wah gitu. Cuman I'll always miss the old me sih. Karena setiap tahunnya pasti kita dapat masalah yang berbeda. Setiap tahunnya bakalan improve lagi, apalagi kayak nantinya kayak kuliah apa itu pasti beda banget gitu dengan tahun yang sekarang yang aku masih SMA. Jadi pasti bakalan selalu kangen Keisha yang dulu. Cuman satu hal yang Keisha kok jadi Keisha? Satu hal geli banget. Satu hal yang aku harapin adalah Keisha yang sekarang nantinya bisa bangga sama Keisha yang di tahun-tahun setelah itu. Gitu. Kamu gimana? Ya gak beda jauh ya. Kayak ya
kayak jujur dari 2021 ke 2022 I really miss kayak when kayak I struggle with this kind of problem dulu yang kayak nggak maksud buat kayak balik lagi ke waktu itu, tapi kayak I just miss that day where kayak you try so hard kayak buat keluar dari itu, keluar dari zona nyaman, kayak keluar dari zona nyaman, keluar dari dimana kayak lu kayak mikirin satu hal yang kayak it's very hard for you to kayak accomplish or like buat kayak mecahin itu gitu loh. Kayak selalu pasti kangen dengan hal kayak gitu, tapi kayak I'm ready for the new me. I'm very ready for the new me. Iya. Kita kangen kita yang di tahun-tahun sebelumnya sebagai reminder nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita bisa kok itu. Kayak 2022 karena pas jujur ya, kalau 2021 tuh berawal dengan kesedihan kalau boleh jujur, dan kayak 2022 aku berawal dengan kesenangan tapi berakhir dengan kesedihan. Tapi kayak nggak lama, kayak tetap kayak ya 2022 ada happy-nya, malah baliknya kayak apa Marcel kayak sedih kayak oh dulu Grace yang dulu tuh kayak gini, kalau nangis tuh lama, kalau Grace yang sekarang masih sering nangis udah nggak lagi. Ada improve ini soal liburan dulu deh. Tadi kita awal ngebahas liburan tuh gak harus selalu pergi gak harus selalu pergi kok. Agak kepleset gitu. Kalau liburan tuh gak harus selalu kalian pergi kemana. Kalian banyak hal yang bisa dilakuin. Mungkin salah satunya spend time sama family, atau mungkin kalau ada teman-teman kalian juga yang lagi gak pergi, kalian juga bisa spend time bareng, explore new things, and actually explore ke diri kalian sendiri juga. Jangan pernah lupa sama diri kalian sendiri. Dan buat tahun depan semoga wishlist-wishlistnya bisa bisa terkabulkan. Bisa terkabulkan, dan I hope the best for you. Mudah-mudahan. Mungkin segitu aja dari aku dan Grace. Thank you guys. Bye bye.